Inilah, labeling, penjajah. Kerancuan pencatatan sejarah Indonesia adalah disebut atau tertulis kerajaan pra-Islam di Nusantara juga situs-situsnya berdasar pada ajaran yang terlahir di India Hindu atau Buddha. Fahami, ini adalah, labeling, Belanda yang menjajah negeri ini dan tidak faham siapa leluhur kita, bangsa Nusantara Indonesia. Tertulis di catatan sejarah selama ini bahwa, Borobudur adalah berdasar, Buddhism, dan Prambanan adalah, Hinduism. Karena di situs Prambanan tersebut tidak ada patung dengan posisi orang duduk bersila. Lalu situs, Muara Takus, di Kampar 13 Kota Riau, Sumatera di, labeling, apa oleh filolog Belanda. Perhatikan, sejak Agustus tahun 1858 sampai April tahun 1935, penelitian yang dilakukan terhadap situs, Muara Takus, di desa Muara Takus, 13 Kota Kabupaten Kampar Riau, dominan mereka labeling, situs ini Hindu atau Buddha, tidak konsisten pada salah satunya. Kondegrut 1858 tidak melabel. G. Durich van Bischolle 1879 labeling, ini Hindu. W.P. Groenevet, tahun 1879 sampai tahun 1880, tidak melabel. R.D.M. Verbeek dan E. T.H. van Delden, 1881 labeling, ini Hindu. J.W. Itzerman tahun 1889 sampai tahun 1893 labeling, ini Buddha. N.J. Krom 1912-1923 labeling, ini Hindu. J.L. Moens di tahun 1924 labeling, ini Buddha. FDK, Bos 1925-1930-1946 labeling, ini Hindu. FM, Snitger 1935 labeling, ini Hindu. Dari semua penelitian kolonial Belanda di atas tampak tidak konsisten, terhadap apa yang mereka labelkan, kepada objek situs apakah Hindu atau Buddha. Karena di situs tersebut tidak ada patung dengan posisi orang duduk bersila. Dr. Bennett Bronson 1973, dalam Laporan Penelitian Arkeologi di Sumatera, yang dibuat 20 Mei 8 Juli tahun 1973, di antara temuan adalah bata bertulis yang secara paleograf isinya mantra berbunyi Omah Biknanta Kerham Pat Shefaha. Di dalam situs ditemukan kotak tembaga yang di dalamnya terdapat 3 keping lempeng emas yang bertuliskan 1. Ohem, 2. Ah. 3. Hom. Ketiga literasi teks kata, Ohem, Ah, Hom, ini ada pada Hindu dan Buddha, bukan hanya ada pada salah satunya. Artinya, kedua ajaran Hindu dan Buddha yang terlahir di luar Nusantara memakai kata yang sama. Ohem, atau Aum. Inilah, kata, saat berkontemplasi yang berasal dari, Dharmic original. Yang berawal dari Nusantara, tergambar di Borobudur, tersimpan sempurna di Bali. Di masa terdahulu dipelajari di Sefarnat Vipa Indonesia. Fuana Cakapala adalah nama bangunan Borobudur. Literasi kata Fuana atau Buana adalah 3 tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala. Ini gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kama, rupa, arupa datu versi India. Sejatinya yaitu Tri Laksana, disebut juga Bawanatraya. 1. Bawana langgeng, alam kekal. 2. Bawana Drio, alam lahiriah. 3. Bawana Triya, alam rohaniah. Prosesi kontemplasi spiritual ini tampil pada patung arca orang posisi duduk bersila, Topo Broto, kontemplasi spiritualnya, Topo. 1. Toponing jasad. 2. Toponing hawa nafsu. 3. Toponing budi. 4. Toponing suksmo. 5. Toponing cahyo. 6. Toponing gesang. Kontemplasi spiritualnya dengan samadhi, suwung, laku, yoga adalah kontemplasi spiritual asli Nusantara. Jawa menyebut dengan Topo Broto, Tapa Brata, istilah daerah Parahyangan. Bali menyebut Upasana, Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Tapo, Batagak di Sefarnat Vipa. Prosesi spiritual ini ditampilkan di stupa monumen agung yang bernama Fawana Cakapala. Dalam bentuk arca manusia duduk bersila juga relief di situs yang saat ini bernama Borobudur. Ini bukan patung dan biografi tokoh Agung Luhur Putra Raja yang terlahir di Nepal, tapi beliau mengikuti dan berjasa mengembangkannya. Leluhur Nusantara pada masa maju terdahulu sudah berketuhanan. Telah meyakini eksistensi adanya yang Maha Tuhan.
Ulah publikasi penjajah menyebut leluhur kita, animisme, dinamisme. Hyang, adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya, Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal, dan prosesi beribadahnya, ini, teridentifikasi dengan literasi kata, sembahyang. Literasi kata itu, terbentuk dari dua suku kata, sembah, dan kata, hyang. Dalam satu kesatuan kalimat menjadi, sembahyang. Jika benar ajaran yang mendasarinya dari sana, kapan dan siapa yang membawa ke sini? Para peziarah pelajar Tiongkok datang ke Nusantara untuk belajar. Mencatat menyalin, ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu dan membawa ke negerinya dan Palembang bukan pusat Buddhis terdahulu. Bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke sini. Mereka adalah Fahuan 337-422 m. Sum Yun 518-521 m. Hien Sang 602-664 m. Huining 664 m 667 m. Ising 671-695 m. Atisa di Pamkara Sricnana, tahun 1013 m. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanism, adalah kaum Saka. Para Aryan membawa ajarannya, dharmik original, keluar Nusantara. Mendasari lahirnya Buddhism, Hinduism dan Jainism jauh sebelum Veda ditulis di India. Arya adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Caka Pala Borobudur. Dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakaya, Saka, Aryan yang agung. Literasi teks kata Mahecakya, tampil di figura panel 43 relief dasar Borobudur yang ditutup. Kata, Mahe, berarti besar atau bangsa yang besar dan kata, Sakaya, adalah kaum Caka Nusantara. Mahesahya adalah salah satu kata yang terserap ke bahasa Sanskerta yang juga digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda. Disebut, Sitya, oleh sejarawan Eropa, kaum Caka, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 Masehi. Dari saat menaklukkan Raja Salivahana, India. Lalu, siapa yang memotori menghitung awal tahun Saka di prasasti harus mulai tahun 78 Masehi. Ini penyebab dihilangkan sejarah kita sebelum tahun itu. Nama-nama leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu, yang tercatat di bawah ini ada setelah Veda ditulis di India. Yaitu, lebih jauh sebelum 78 Masehi. Dharmadasa 700-620 SM. Dharmapala 670-580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568-484 SM. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, ada dua nama pada masa berbeda. Kumarila Batai 618-540 SM. Adi Sankara 569-537 SM. Krijanayasa, Dapuntahiyam 671-702 m. Nalada Copperplate, yang ditemukan di Vihara 1 Nalada di India. Tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Sefarnatvipa. Artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 m dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara. Literasi kata Arya adalah kaum Saka. Kata ini terekam pada kalimat di Nalada pada situs stupa bernama Sariputra. Sariputra adalah putra Nusantara dari ibunya Sari, yaitu kalimat Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi kata Arya terekam pada kalimat pembuka prasasti Kalasan tertera kalimat Namo Bhagavatyai Arya Tarafyai. Literasi teks kata Kusala Dharma Baejana, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala, Borobudur. Kedua ajaran Hindu dan Buddha yang terlahir di luar Nusantara memakai kata dan makna yang sama, Dharma. Terekam pada kalimat Kusala Dharma Baejana. Inilah kata yang berasal dari ajaran dharmik original, yang berawal dari Nusantara, tergambar di Borobudur, tersimpan sempurna di Bali, di masa terdahulu dipelajari di Sefarnatvipa Indonesia. Teks literasi kata, Sefarga, tampil di relief dasar Borobudur yang kini ditutup. Kata, Sefarga, adalah kata asli Nusantara karena tidak memiliki deklinasi berupa bentuk kasus lokatif, yaitu, Sefas, atau Sefarga.
Penulisan inskripsi ini tidak sesuai dengan tata bahasa Sanskerta Panini. Dan mengenai deklinasi apabila kata tersebut nominatif dengan tambahan contoh pada kasus H atau Visarga. Dalam sumber kutipan lontar, Geguritan Bima Sevarga. Sevarga Loka ini difahami merupakan alam suci, kahyangan para dewa sebagai persinggahan sementara bagi orang-orang yang berjiwa baik swarga. Sevarga Loka, kadewan, kayangan. Sevarga Loka adalah dunia ketiga yang penuh dengan sinar cahaya dan kebahagiaan yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang suci. Dalam lontar, Putru Pasaji, disebutkan terdapat alam para dewa-dewi, Sevarga Manik. Teks literasi, Sevarga, adalah bahasa asli Nusantara, Swargo, atau Sevarga. Sevarga Loka, kadewan, kayangan, Sevarga, yang kemudian hari terserap menjadi kata, surga. Jadi, kata, surga, bukan dari India atau Arab. Kata, surga, ini hasil serapan dari ajaran dan bahasa asli Nusantara yaitu Sevarga, yang mewarnai India. Bhagavad Gita mengatakan, swarga, merupakan persinggahan sementara, setelah menikmati swarga yang luas. Mereka kembali ke dunia, swarga sebagai tempat kesenangan sementara. Sedangkan kebahagiaan yang sejati adalah bersatunya, Atman, jiwa dengan, Brahman, Sang Pencipta. Yang Mulia Siddhartha Gautama menjelaskan Buddhisme sebagai sebuah rakit yang, setelah mengapung di atas sungai, akan memperbolehkan sang penumpangnya untuk mencapai nirwana, nibbana, adalah kebahagiaan tertinggi. Kebahagiaan, nibbana, tidak dapat dialami dengan memanjakan indera, melainkan dengan menenangkannya. Nibbana bukanlah suatu tempat. Nibbana bukanlah suatu ketiadaan atau kepunahan. Nibbana bukanlah suatu surga atau sevarga. Dan 12 teks literasi kata sevarga tertulis di Borobudur. Bukan tertulis nirvana atau nibbana. Kata sevarga, Mahecakya, Kusala Dharma Baijana tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur, menggugurkan labeling selama ini. Jika benar ajaran yang mendasarinya dari sana, kapan dan siapa yang membawa ke sini? Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya India. Ini fakta bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisan penjajahlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi seolah bohong. By Santo Sabah.